Berapa banyak dari kamu yang berpikir seiring bertambahnya usia, apalagi sudah 40 tahun ke atas, kita perlu kebutuhan kalsium yang lebih banyak. Tujuannya sih untuk mencegah supaya tulangnya nggak keropos. Tapi faktanya justru untuk usia 40 tahun ke atas, kamu perlu hati-hati dengan kalsium. Kenapa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau share suatu topik yang cukup banyak ditanyakan pada saya, entah itu lewat Instagram, entah itu lewat komen di YouTube, mengenai pentingnya konsumsi kalsium. Apalagi untuk orang-orang yang sudah menginjak 40 tahun ke atas. Nah, jadi buat Sobat Sehat yang mungkin juga selama ini bertanya-tanya sama saya, kali ini saya akan bahas tuntas mengenai pentingnya atau mungkin justru bahayanya kalau kita itu konsumsi kalsium dari sumber-sumber yang kurang tepat. Nah, itu. Jadi kali ini yang ingin saya bahas terutama untuk Sobat Sehat yang sudah punya usia ini di atas 40 tahun ya. Kalau yang belum mungkin ya bisa siap-siap. Kalau yang sudah ya sudah mungkin bisa diberitahu teman-temannya yang usianya sekitar 40 tahun ini bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Terutama yang pertama biasanya yang cukup banyak terjadi adalah dengan penurunan penglihatan. Ya jadi mulai visualnya mulai bermasalah gitu ya, entah itu katarak dan lain-lain gitu. Nah, sekarang sudah mulai bergeser nih ke usia-usia yang semakin muda. Ini juga sangat banyak terjadi karena perlakuan pola hidup itu. Yang kedua adalah peradangan sendi, terutama seperti osteoartritis, ya, rheumatoid arthritis dan lain-lain. Kemudian juga penurunan massa otot, sarkopenia, ya, biasanya ini juga terjadi pada orang-orang yang semakin usia. Kemudian juga kulit keriput, kulit kering, bintik di wajah, jadi itu black spot terutama itu juga biasanya kita hubungkan dengan masalah penuaan dini itu. Jadi ada early aging. Kemudian yang ingin saya lebih bahas di sini lebih banyak karena ini ada hubungannya cukup erat dengan konsumsi kalsium yang selama ini banyak orang sangat perhatikan. Semuanya yang dicari adalah makanan yang tinggi kalsium, suplemen tinggi kalsium, minuman tinggi kalsium dan lain-lain. Nah, ini hubungannya dengan tulang keropos atau yang mungkin banyak Sobat Sehat juga kenal dengan istilah yang namanya osteoporosis ya, bukan osteoartritis ya, beda. Kalau radang sendi tadi osteoartritis, ini kita bahas mengenai osteoporosisnya. Jadi sekarang kalau kita mau berbicara mengenai osteoporosis itself, sebetulnya penyebabnya itu banyak. Jadi bukan cuma sesimpel kurang kalsium dok gitu, makanya penyebabnya jadi tulangnya keropos. Nah, di sini saya berikan beberapa faktor penyebab kenapa orang ini bisa mengalami tulang keropos. Yang pertama, justru paling besar adalah terjadinya karena perubahan hormonal. Nah, hormonal di dalam tubuh kita itu kan banyak sekali, gitu ya. Tapi di sini saya akan membahas dua hormon ya, entah ini yang terjadi pada orang-orang di usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas atau bahkan lebih. Pertama adalah terjadi penurunan hormon estrogen. Tentunya kalau estrogen pada wanita. Betul, itu sebabnya kenapa wanita ini ketika sudah menginjak menopause itu lebih mudah untuk mengalami tulang keropos. Karena apa? Karena estrogennya menurun. Begitu juga pada pria. Kalau pria hormon seksnya adalah testosteron gitu ya, andropause itu kalau pada pria. Nah, ini juga bisa menyebabkan mudahnya mereka mengalami osteoporosis, terutama kalau pola hidupnya kurang diperhatikan. Kemudian apalagi dok? Kurangnya aktivitas
fisik. Nah, ini juga penting banget. Jadi kalau kita selama ini mungkin aktif berolahraga, tuh ya, salah satu aktivitas fisik yang selalu saya sarankan, ini juga bisa mencegah tulang keropos. Karena apa? Karena ketika kita olahraga, kita akan meningkatkan yang namanya growth hormone, growth factor, yang ini juga berhubungan dengan densitas tulang kita. Kemudian apa lagi yang bisa menyebabkan tulang keropos? Adalah obat-obatan. Tuh, terutama adalah golongan kortikosteroid. Tuh, ya, jadi kalau buat sobat sehat yang sudah konsumsi obat-obatan golongan kortikosteroid jangka panjang, sebaiknya diperhatikan, diukur densitas tulangnya. Dan juga ini ya, defisiensi nutrisi. Nah, ini yang mungkin akan kita lebih banyak bahas di sini ya, karena ini berhubungan dengan salah satu yang ingin saya lebih emphasize mengenai pentingnya atau bahayanya kalsium di dalam tubuh kita ya, kalau kita mungkin berhubungan dengan yang namanya osteoporosis ini. Defisiensi nutrisi yang cukup sering terjadi, yang penyebab osteoporosis adalah bukan kalsium tapi vitamin D. Kalsium bisa ya kalau memang benar-benar defisiensi, dan ini mungkin seringkali bukan karena kekurangan asupan kalsiumnya, tapi karena ada faktor-faktor lain yang akan kita bahas nanti. Kalsium juga berpengaruh, yes, tentunya berpengaruh ya. Kemudian fosfor, ini juga jarang dibahas. 85% isinya tulang itu adalah fosfor gitu. Nah, jadi ini jarang dibahas meskipun sebetulnya kita hampir sulit kekurangan fosfor karena banyak sekali kita udah dapetin dari makanan-makanan seperti daging-dagingan, ikan itu ya, beberapa jenis sayur itu juga sebetulnya tinggi fosfor gitu. Bahkan kalau kita terlalu tinggi, ini juga bisa menyebabkan tulang keropos. Makanya yang kita perlukan adalah jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kemudian juga vitamin K2, ini juga sangat berhubungan dengan densitas tulang kita, dan juga vitamin A itu ya. Nah, kita akan fokus dulu pada kalsium. Kenapa? Bukan karena yang lain nggak penting, yang lain justru lebih penting, tapi di sini saya ingin berikan edukasi seberapa penting kalsium itu, dan sebetulnya kita bisa dapetin kalsium ini dari mana aja sih. Beberapa sumber kalsium yang secara alami dan secara dalam arti kita bisa dapatkan dari luar adalah pertama dari susu. Nah, saya kira semua sobat sehat hampir semuanya udah paham nih, oh susu itu sumber kalsium selain sumber protein gitu ya. Kemudian juga dairy produk yang lain, jadi produk susu dan turunannya, entah itu keju, yogurt, kefir gitu ya, dan lain-lain, itu juga yang namanya adalah dairy. Produk susu dan turunannya itu sumber kalsium yang sangat tinggi. Apalagi dok, kalau misalnya saya punya masalah dengan dairy, saya bisa dapetin kalsium dari mana lagi? Nih, Anda bisa dapetin kalsium dari sayuran hijau. Itu juga banyak yang tinggi kalsium. Contoh dari sawi, dari kale, dari brokoli. Ya, itu juga sumber kalsium sebetulnya. Kemudian ikan laut, sardin, makarel, salmon, tuna, ya, bawal. Itu. Nah, ikan-ikan laut ini juga tinggi kalsium. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian, ini juga tinggi kalsium. Almond, mente, pistachio, macadamia, biji-bijian bunga matahari, flaxseed, chia seed, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita memang tidak mau mendapatkan dari makanan alami ya, atau kesulitan, which is sebetulnya juga hampir jarang ya orang kesulitan selama pola makannya juga masih normal, itu kita bisa dapatkan dari suplemen. Nah, inilah yang sebetulnya ingin saya edukasikan, ingin saya sharingkan, bahwa kalau kita dapatkan dari suplemen, ini pentingnya kita memilih suplemen yang baik. Itu karena tidak semua suplemen kalsium itu sama. Yang saya maksud di sini adalah jenis kalsiumnya. Jadi kalau kita mau bicara kalsium itu ada yang namanya kalsium karbonat. Nah, which is itu adalah kalsium yang ingin saya sampaikan ke sobat sehat untuk dihindari, karena kalsium karbonat ini sudah banyak sekali studinya, ini bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan tubuh kita. Kemudian kalsium laktat, kalsium sulfat. Itu, jadi jenis kalsium itu banyak sekali, tapi di antara sebanyaknya jenis kalsium itu yang paling perlu sobat sehat hindari adalah kalsium karbonat, kalsium karbonat. Nah, sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai kebutuhan kalsium, kalau kita bicara, oh kalsium itu memang penting dok untuk kesehatan tulang kita, salah satunya, meskipun itu bukan satu-satunya ya, banyak sekali manfaat kalsium dalam tubuh kita, tapi kebutuhan kalsium itu berapa sih supaya kita tadi nggak berlebihan, kita juga nggak kekurangan. Secara umum ya, untuk orang dewasa kebutuhan kalsium kita itu adalah sekitar 1000 mg per hari.
Kalau misal untuk wanita yang menyusui, kemudian wanita hamil, itu memang sedikit lebih tinggi, sekitar 1.300 mg. Jadi ya bedanya bukan sampai 2 kali lipatnya, ya kurang lebih sekitar 30% lebih banyak kebutuhannya. Untuk gambaran, supaya sobat sehat tahu, satu cangkir susu itu berapa sih dok? Satu cangkir susu itu setara dengan 300 mg. Nah artinya apa? Kalau kalian minumnya 1 liter, itu kalian udah bisa dapetin sekitar 1.200 mg. Nah, ada salah satu sindrom ya yang cukup banyak studinya. Itu adalah namanya milk alkali syndrome. Which is apa? Itu orang yang terlalu banyak konsumsi susu ya, karena yang kita dapatkan sumber kalsium itu kan bukan hanya dari susu. Jadi kalau kalian terlalu banyak konsumsi susu, kemudian masih konsumsi kalsium dari sumber-sumber yang lain, inilah yang disebut salah satunya adalah milk alkali syndrome. Artinya itu apa? Kalian bisa search sendiri, ya kalian bisa pelajarin, itu bisa kalian baca efeknya apa saja. Intinya itu terlalu tinggi kalsium dalam tubuh yang menyebabkan banyak sekali masalah-masalah kesehatan, termasuk osteoporosis. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya mau compare dengan makanan yang lain ya. Contoh, kalau selain susu apa tadi? Ikan-ikan laut ya. 100 gram sardin itu setara dengan 325 mg kalsium. Artinya apa? Kalau kita nggak dapetin dari susu, bisa kita dapetin dari ikan laut juga. Dan ini jumlahnya juga cukup tinggi tuh, 325 mg ya, 100 gram ikan sardin. Setara dengan apa lagi? Kalau misalnya kita mau ambil sumber yang lain ya, keju tadi salah satu dairy product. 1 sendok makan keju parmesan, ya ini 1 sendok makan ya, bukan 100 gram ya, itu setara dengan 55 mg kalsium gitu. Artinya apa? Kita nggak harus dapetin dari susu kok. Banyak sumber-sumber yang lain juga gitu. Nah, kalau mau dapetin dari suplemen, ya tadi itu ya, perhatikan jenis kalsiumnya, bahan bakunya dari apa gitu. Karena tidak semua suplemen sama. Sekarang pertanyaannya, apakah lebih banyak lebih baik, dok? Kan gitu ya. Meskipun tadi mungkin saya sudah sampaikan segala sesuatu ya yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kan sekarang masalahnya tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Anggaplah kita ambil kebutuhan rata-rata ya 1.000 mg tadi. Artinya apa? Kalau kita konsumsi lebih banyak, selama ini kita mungkin nggak ngukur, kita hanya mungkin cari suplemen yang dosisnya kalsiumnya tinggi, mungkin lebih tinggi, lebih baik, kita berpikirnya seperti itu. Ada suatu kondisi yang tadi selain milk alkali syndrome, ada suatu kondisi yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau kita konsumsi terlalu banyak kalsium ini, apapun ya, apalagi kalau kalsium karbonat tadi, ini akan bisa menyebabkan suatu kondisi dalam tubuh kita yang namanya adalah hiperkalsemia. Artinya apa? Ini adalah tubuh kita menyimpan banyak sekali kalsium, dan kalsium ini tidak dialokasikan di tempat yang tepat. Kalau kita konsumsi kalsium, dan kalsium ini ada di jaringan keras kita, di tulang, di gigi, sebetulnya all is good. Masalahnya apa? Kalau kalian tidak bisa mengalokasikan atau memobilisasi kalsium ini di tempat yang tepat, ini yang akan menyebabkan banyak masalah. Kalaupun di tempat yang tepat, seperti di tulang tadi, kalau berlebihan pun ini bisa menyebabkan tulang keropos. Kok bisa? Bukannya harusnya makin kuat? No, tubuh kita tidak bekerja seperti itu. Kalau kita terlalu banyak, tulang kita, jaringan keras kita juga akan berusaha untuk melepaskan kalsium ini. Itu karena tubuh kita itu bekerjanya dengan keseimbangan. Artinya ketika kita konsumsi banyak kalsium, tulang kita akan mengalami resorpsi. Itu ya, jadi ini yang menyebabkan tulang keropos. Kalau di jaringan lunak, kalau kita tidak bisa memobilisasi kalsium, ini akan bisa menyebabkan salah satu penyakit yang juga cukup banyak dialami, namanya batu ginjal. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat batu ginjal itu kebanyakan isinya, komposisinya adalah kalsium oksalat. Jadi artinya apa ya? Ini juga bisa menyebabkan masalah-masalah di tempat-tempat organ-organ kita yang lain. Dan yang cukup banyak terjadi adalah, yang ini yang cukup saya sangat perlu untuk berikan atensi ya, karena ini yang banyak penyakit masalahnya di sini adalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu sebabnya salah satu pemeriksaan yang cukup independen, yang cukup dalam arti bisa kita katakan untuk tolok ukur adalah salah satunya adalah CAC, untuk melihat orang ini punya risiko penyakit kardiovaskuler atau enggak, penyumbatan pembuluh darah di jantung, di otak dan lain-lain, itu dari CAC, calcium artery calcification gitu. Again, kalsium. Jadi kalau selama ini kita takut dengan yang namanya kolesterol dan lain-lain, sebetulnya kalsium ini justru perannya sangat besar untuk penyumbatan pembuluh darah. Artinya apa? Kalau kadar kalsium di dalam darah kita terlalu tinggi, inilah yang bisa menyebabkan penyumbatan.
bukan kolesterolnya, tapi karena kalsiumnya. Nah, jadi sekarang gimana dong dok? Sekarang solusinya apa? Apa yang perlu kita lakukan supaya apa? Supaya kita mendapatkan kalsium dalam jumlah yang cukup ya untuk kebutuhan kita tanpa menimbulkan masalah-masalah yang tadi itu ya, batu ginjal, penyumbatan pembuluh darah, malah tulangnya bikin keropos dan lain-lain. Saya berikan beberapa tipsnya, 5 tips. Yang pertama adalah perbaiki kualitas asam lambung kita. Lah, apa hubungannya? Gitu mungkin kalian tanya seperti itu ya. Karena gini, kalau kita punya kualitas asam lambung yang kurang baik, kita juga tidak bisa menyerap kalsium dari makanan kita. Terkadang bukan karena asupannya yang kurang, tapi karena penyerapannya yang kurang. Dan untuk bisa menyerap kalsium, kita butuh asam lambung yang kualitasnya baik. Artinya apa? pH-nya itu memang asam yang namanya asam lambung. Jadi untuk memperbaiki kualitas asam lambung, kalian bisa tonton video saya yang mengenai asam lambung di sini ya. Apa aja yang perlu kita lakukan tuh ya. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan nutrisinya. Tadi ya, terutama adalah bukan hanya kalsium, tapi justru beberapa nutrisi yang saya katakan tadi, vitamin D. Itu sangat penting untuk kita perhatikan ya, vitamin D. Kemudian vitamin K2. Itu juga ya, kita bisa dapatkan dari mana saja vitamin K2 ini, dari makanan yang difermentasi, kemudian dari beberapa jenis keju parmesan tadi, itu juga sangat baik untuk kita bisa penuhin vitamin K2. Vitamin A, bukan provitamin A. Kita bisa dapatkan dari mana? Dari telur, kemudian dari hati ayam, dari cod liver oil, itu juga sangat baik untuk sumber vitamin A. Kemudian zinc, koper atau tembaga, dan boron. Jadi inilah mineral-mineral yang vital sekali sebetulnya untuk kesehatan tulang kita. Kemudian apa lagi? Jaga level insulin. Nah, ini kenapa tiba-tiba ke insulin? Nah, ini karena permasalahan yang cukup banyak terjadi pada masyarakat kita. Ya, bukan cuma di Indonesia sebetulnya. Karena apa? Salah satu kondisi yang selama ini banyak saya tangani pada pasien adalah mereka punya masalah resistensi insulin. Itu karena pola hidup yang kita mungkin tidak sadari, terlalu banyak asupan karbohidrat, terlalu sering makan, makanannya nggak benar, dan lain-lain. Level insulinnya akhirnya menyebabkan insulinnya mengalami resistensi. Dan ketika orang mengalami resistensi, sama dengan asam lambung tadi, kita tidak bisa menyerap namanya mikronutrisi di dalam tubuh kita. Bukan cuma kalsium, termasuk vitamin D, vitamin K2, vitamin A yang tadi saya sampaikan semua. Itu sulit untuk diserap ketika kita punya masalah resistensi insulin. Again, karena penyerapan, ya, bukan cuma karena asupannya sudah cukup atau belum. Kemudian apa lagi? Olahraga. Nah, terutama adalah olahraga yang sifatnya itu resistance training. Contohnya apa dok? Olahraga beban. Hubungannya apa? Karena tadi itu seperti yang saya sebutkan ya. Ketika kita olahraga beban, ya kita akan bisa memperkuat atau menambah massa otot kita. Nah, otot itu sifatnya seperti shock breaker. Tuh, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau kita itu punya shock breaker yang cukup, kita tulang kita tidak mudah untuk terkena damage, tekanan. Dan inilah yang bisa melindungi tulang kita ya dari benturan dan lain-lain gitu. Jadi itu pentingnya untuk kita melatih beban, gitu, melatih beban tubuh, beban tambahan yang untuk bisa menjaga kesehatan tulang kita. Ya, selain dengan growth hormone tadi, yang itu juga bisa merangsang pertumbuhan tulang juga. Dan yang terakhir adalah kendalikan stres. Itu. Kenapa? Karena stres itu akan memicu hormon kortisol, dan hormon kortisol yang tinggi ini juga bisa menyebabkan resorpsi tulang. Itu ya. Jadi meskipun ya tiap orang punya cara mengendalikan stres, cara memanage stres yang berbeda-beda. Salah satunya kalau saya dengan olahraga, itu cara saya untuk memanage stres. Mungkin kalian punya cara yang lain. Anything selama caranya adalah sehat ya, bukan dengan makan makanan yang nggak bener, junk food dan lain-lain yang justru bisa menyebabkan tulang kalian mudah untuk keropos. Jadi semoga ini bisa dipahami, semoga sekarang Sobat Sehat lebih paham, oh ternyata kalau saya mau konsumsi kalsium itu juga perlu untuk diukur ya asupannya, jangan terlalu berlebihan. Apalagi kalau kita mendapatkan dari suplemen-suplemen yang kurang baik, itu sebaiknya perlu dihindari ya. Dari susu, dari suplemen, dari manapun, lebih banyak itu bukan berarti lebih baik. Tapi kita juga perlu memperhatikan kebutuhan kita ya, apalagi buat Sobat Sehat yang sudah punya kondisi atau masalah kesehatan tertentu. Itu penting sekali untuk dikonsultasikan dulu ke dokter
untuk kita kalau kita mau konsumsi suplemen apapun ya. Semoga ini bisa dipahami. Dan buat sobat sehat yang mungkin mau bertanya seputar suplemen, kalsium, atau mungkin masalah-masalah kesehatan tulang yang lain juga boleh tulis di kolom komen. Nanti kalau ada yang menarik akan saya bahas di next video. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Gimana dong dok? Sekarang solusinya apa? Apa yang perlu kita lakukan supaya apa? Supaya kita mendapatkan kalsium dalam jumlah yang cukup ya untuk kebutuhan kita tanpa menimbulkan masalah-masalah yang tadi itu ya. Yang pertama adalah perbaiki kualitas asam lambung kita. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan nutrisinya. Tadi ya, terutama adalah bukan hanya kalsium, tapi justru beberapa nutrisi yang saya katakan tadi. Kemudian apa lagi? Jaga level insulin. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Olahraga. Nah, terutama adalah olahraga yang sifatnya itu resistance training. Dan yang terakhir adalah kendalikan stres. Itu.